Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sapa dan kami sembah dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur atas berkat yang telah Kau berikan buat kami, baik berkat berupa kesehatan, perlindungan, keselamatan, penghiburan yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan yang makasih, terlebih pada pagi yang cerah ini, kami bersama-sama akan beribadah. Kiranya Engkau sertai ibadah kami Tuhan, Engkau berkati kami dalam beribadah. Kiranya ibadah yang kami berikan hari ini dapat berkenan di hati Tuhan. Tuhan yang makasih, berkati kami senantiasa, sertai kami senantiasa dalam ibadah. Tak lupa Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami. Seluruh kehidupan kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji syukur kehadirat Tuhan kita karena berkat dan perlindungannya kita dipertemukan dalam ibadah kita saat ini. Semoga kita semakin dikuatkan dan persekutuan ibadah keluarga kita. Dengan penuh syukur kita mulai ibadah hari ini dengan melalui pidung pujian pelengkap pidung jemaat nomor 2, bait yang pertama dan yang kedua. Mulia, mulia namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan masing-masing kita mengaku bahwa kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Menyertai saudara juga. Amin.
Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Amin. Demikian firman Tuhan pembimbing. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan pembimbing ini dengan kita pujikan dari pelengkap hidup jemaat nomor 105 bait yang pertama dan yang ketiga. Pelengkap hidup jemaat nomor 105 bait yang pertama dan yang ketiga. Gereja Badai Bahtera. Gereja Badai Bahtera.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum kasih yang Engkau berikan, agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripadamu. Tuhan, jika kami melihat diri kami sehari-hari sebagai jatuhan, kami menyadari jikalau kadang-kadang kami pernah lalai memancarkan kasih setia kami kepadamu dan kepada sesama kami. Karena kelalaian yang kadang-kala pernah kami lakukan dalam melaksanakan hukum kasih-Mu itu membuat hubungan kami denganmu menjadi terganggu dan tidak terlaksana perdamaian, keadilan, dan keutuhan bagi seluruh ciptaan. Ampunilah kami ya Allah karena kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Mari bersama-sama kita membaca berita anugerah yang terambil dari Roma 8 ayat 24 sampai 25. Berita anugerah dan buku baru yang terambil dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25. Roma 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita memenuhi hukum kasih. Mari kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru itu dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 237, bait yang pertama dan yang kedua. Roh Kudus tetap bersama. Kidung Jemaat nomor 237, bait yang pertama dan yang kedua. yang terambil dalam Roma 11
dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita haturkan persembahan kita, baik persembahan mingguan dan persembahan minggu, dengan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama sampai yang ketiga. Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama sampai yang ketiga. Mari kita berdoa. Dan Rama-Ramanya dan para suci samulya ing swastika. Para Gusti ewan injang punika kula maksud wonten ngarep sepatuko. Ngaturaken panuwun ingkang agung dening Gusti tansah kesundyantung Allah sami. Gusti kepareng ewan injang punika Allah maslahaken
dadosno ing kanggih jembaraken kraton paduka wonten ing donya punika. Gusti kepareng awan ndongaaken ingkang ngelola persembahan mugi Gusti tansah asta paring kegiatan matmah saged jujur wonten ngarsa paduka. Duh Gusti kathah dosa tentang kawula Gusti awen pangapunten. Atur pasambat kawula sumindhi Gusti kawula Yesus Kristus juru kawula ingkang sejati. Amin. Mari kita mendengarkan pujian dari Adi Yuswo. Monggo. dari pelengkap bikin jemaat nomor 197 Buka Mataku. Jemaat yang terkasih, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang senantiasa selalu menyertai kehidupan kami, kembali Tuhan kami menghadap-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, kiranya itu bermanfaat untuk mendidik kami,
untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk menghibur serta memberi kekuatan kepada kami dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sementara batin kami dan menjadikan. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.
matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, Shalom. Minggu ini kita bersama-sama merayakan Hari Pentakosta. Nah, yang biasanya kita rayakan berbarengan dengan unduh-unduh. Jadi minggu ini bersama-sama kita merayakan Pentakosta dan juga unduh-unduh. Nah, unduh-unduh merupakan sebuah ucapan syukur kita atas karya Allah yang senantiasa menolong kita sehingga hasil-hasil panen dan berbagai berkat itu dapat kita rasakan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita mengucap syukur akan hal itu. Nah, biasanya dari sebagai petani memberikan hasil panennya dan kemudian juga dapat memberikan dalam berbagai macam bentuk karena tidak semua dari kita adalah petani. Nah, tentang unduh-unduh ini, Bapak Ibu Saudara, kenapa kemudian kok unduh-unduh dirayakan berbarengan dengan hari turunnya Roh Kudus? Nah, padahal belum tentu ketika hari turunnya Roh Kudus ini juga kita sedang merayakan hasil panen kita atau juga kita sedang ketiban berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Nah, lalu kenapa kok seringkali dirayakan atau harus dirayakan pada hari bertepatan dengan turunnya Roh Kudus? Nah, melihat hal ini kembali kepada pengertian Pentakosta itu sendiri. Pentakosta merupakan hari ke-50. Nah, di mana pada zaman Yesus ketika itu bangsa Israel menghayati hari ke-50 ini sebagai hari turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Lalu juga bangsa Israel menghayati hari ke-50 ini sebagai ucapan syukur atas hasil panen mereka. Nah, sehingga hal inilah yang kemudian menjadi dasar di mana unduh-unduh dirayakan bersamaan dengan hari turunnya Roh Kudus. Nah, Pentakosta sebagai hari ke-50 ini kalau kita menghitungnya dari masa kebangkitan Kristus atau Paskah sampai hari ini kalau kita mau menghitungnya itu tepat 50 hari. Nah, di mana 10 hari sebelum Pentakosta kita bersama-sama merayakan kenaikan Kristus. Nah, Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada saat ini adalah memahami Allah dalam Roh Kudus. Berbicara tentang memahami, maka saya meyakini bahwa kita masing-masing yang beribadah di rumah kita atau di dalam perkumpulan keluarga terdekat saya meyakini bahwa Bapak Ibu Saudara juga memiliki pemahaman tersendiri tentang Roh Kudus. Nah, namun kita di minggu ini kita akan bersama-sama belajar memahami Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini. Dari ayat 1 sampai dengan ke-21. Nah, pertama di dalam memahami Roh Kudus, bagaimana kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat keempat, di situ ketika banyak orang berkumpul, pada saat itu dikatakan dari berbagai bangsa, mereka berkumpul untuk merayakan hari ucapan syukur atas hasil panen. Nah, kemudian mereka berkumpul di suatu rumah, dan di situ mereka mendengar sebuah bunyi yang di dalam ayat ini dikatakan seperti bunyi tiupan angin, lalu kemudian memenuhi seluruh ruangan itu. Dan roh itu kemudian hinggap kepada mereka.
mereka dalam hal ini adalah mereka para rasul yang percaya kepada Kristus pada saat itu. Nah, berdasarkan pemahaman kita dari bagaimana Roh Kudus yang memenuhi ruangan itu dan hinggap ke masing-masing orang yang hadir pada saat itu atau kepada para rasul, ini dapat kita pahami bahwa Roh Kudus memiliki sebuah otoritas yang penuh. Maksud dari otoritas yang penuh ini adalah bagaimana Roh Kudus hadir bukan karena sebuah undangan, akan tetapi ia hadir karena kehendaknya sendiri. Nah, ini yang perlu menjadi pemahaman bagi kita bersama bahwa Roh Kudus hadir bukan karena kita undang, akan tetapi karena kehendaknya sendiri bahwa ia akan hadir di dalam hati kita masing-masing. Nah, memahami Roh Kudus yang memiliki otoritas penuh untuk hadir dalam kehidupan manusia. Nah, selain itu, Roh Kudus yang memiliki otoritas penuh ini juga memampukan manusia untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi pemahaman mengenai otoritas penuh ini bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana Roh Kudus ingin hadir ke dalam kehidupan manusia saja, tetapi juga bagaimana Roh Kudus mengontrol penuh kehidupan manusia, sehingga manusia dimampukan untuk percaya kepada Kristus. Nah, jemaat yang terkasih, setelah memahami Roh Kudus yang memiliki otoritas penuh dalam kehidupan kita, lalu bagaimana kita dapat melihat, kemudian merenungkan dan merasakan Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita? Nah, dengan melihat ayat yang ke-5 sampai dengan ke-13, mungkin akan sedikit menolong kita untuk memahami Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam ayat tersebut, saya memahami ada dua hal yang Roh Kudus sebagai yang memimpin manusia. Yang pertama adalah Roh Kudus bekerja dengan cara yang dipahami oleh manusia. Nah, hal ini mengingat ketika banyak orang yang saat itu yang berkumpul, bagaimana para rasul yang saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa di masing-masing orang yang hadir pada saat itu. Bahasa-bahasa daerah masing-masing orang pada saat itu. Karena pada saat itu yang berkumpul dari berbagai daerah. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-5, dari berbagai macam wilayah. Nah, dari berbagai macam wilayah ini tentu mereka memiliki bahasa masing-masing. Nah, dengan demikian bagaimana Roh Kudus memampukan para rasul yang kemudian pada dasarnya mungkin sulit untuk berkata-kata dalam banyak bahasa. Akan tetapi di sini Roh Kuduslah yang memampukan para rasul untuk berkata-kata sesuai bahasa dari mereka masing-masing. Nah, kemudian hal yang kedua yang menjadi sangat penting yaitu bagaimana Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dapat kita lihat dengan cara bahwa Roh Kudus hadir itu dengan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Nah, perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Perbuatan-perbuatan besar yang telah dinyatakan dalam kehidupan manusia adalah bagaimana karya kasih Allah yang senantiasa dirasakan oleh jemaat atau manusia dari zaman perjanjian lama hingga perjanjian baru ini masih sampai saat ini juga masih tetap kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, puncaknya bagaimana karya terbesar Allah dinyatakan di dalam Kristus yang secara langsung hadir ke dunia untuk memberikan penebusan dan pengampunan kepada kita semua. Bagaimana Kristus yang hadir di dunia ini peduli kepada orang-orang yang lemah,
peduli kepada orang-orang yang tersisihkan. Selain itu juga dia mengajarkan banyak hal tentang kasih. Sampai pada puncaknya ia harus mati disalibkan untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Karya kasih itu tentunya masih juga dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita saat ini. Ya, tentu saat ini kita sedang mengalami sebuah situasi yang sulit, di mana pandemi ini belum juga dapat terselesaikan dan masih terus berlangsung, bahkan korbannya pun semakin bertambah. Tentu juga hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi kita. Bersyukur di kabupaten kita saat ini masih belum ada yang positif. Nah, namun meskipun di tengah situasi yang sulit, di tengah ketakutan kita masih dapat melihat karya Allah yang nyata di dalam kehidupan sekitar kita. Contohnya, kita masih dapat melihat bagaimana ada orang-orang yang masih peduli, orang-orang yang tergerak hatinya untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang terdampak dari virus corona ini. Bagaimana juga beberapa waktu lalu ibu-ibu jemaat kita juga telah bertindak, beraksi secara nyata dengan membagikan sembako kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah, sehingga ini menjadi berkat tersendiri. Nah, ini juga dapat kita pahami bahwa Roh Kudus yang masih bekerja dan berperan dalam kehidupan kita, yang mampu menggerakkan hati kita untuk bertindak kasih. Seperti bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia. Nah, selain itu juga kita dapat melihat bagaimana melalui bakat-bakat beberapa orang yang menyumbangkan bakatnya untuk menggalang dana, yang kemudian nantinya dana itu disumbangkan untuk orang-orang yang terdampak dari pandemi corona ini. Selain itu juga ada orang-orang yang kemudian juga menggalang dana untuk membeli alat pelindung diri bagi saudara-saudara kita yang bekerja di dalam lingkup kesehatan atau rumah sakit, untuk membelikan APD, alat pelindung diri, supaya mereka yang bertugas juga dapat tetap aman. Nah, demikian pula para medis yang senantiasa bekerja keras untuk mengorbankan dirinya demi menolong sesama. Banyak karya-karya Allah yang masih dapat kita rasakan meskipun kita menghadapi sebuah situasi yang sulit. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan merayakan Pentakosta, kita kembali diingatkan untuk kembali memahami karya penyelamatan Allah yang secara utuh dari waktu ke waktu. Karya Allah yang utuh itu dinyatakan melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah yang menopang dan menolong kita untuk percaya sampai saat ini. Di tengah situasi yang sulit yang kita hadapi, kita percaya bahwa Roh Kudus senantiasa akan menuntun kita untuk keluar dari sebuah situasi yang sulit itu. Atau juga kita yang saat ini sedang merayakan sukacita karena berkat bulan-bulan ini atau beberapa hari ini kita mendapatkan berkat yang berlimpah, kiranya juga Roh Kudus senantiasa menuntun kita untuk dapat mempergunakannya secara bijak. Kiranya Roh Kudus dapat senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Baik di tengah kehidupan kita berjemaat yang saat ini kita harus beribadah terpisah-pisah, kita masih tetap bersatu dan Roh Kuduslah yang menyatukan kita untuk bersatu dan tetap percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kiranya kita semua tetap ada dalam keadaan sehat dan Roh Kudus senantiasa menuntun kita di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari.
Amin. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Bagaimana karya Tuhan, karya kasih Tuhan tetap senantiasa dapat kami pahami dan dapat senantiasa masih kami bisa rasakan hingga saat ini. Meskipun di tengah situasi yang sulit, akan tetapi Engkau masih tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menggerakkan hati kami untuk peduli kepada sesama kami. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan GKSPS Bugung Raharjo. Kiranya jemaat Tuhan yang saat ini beribadah terpisah-pisah di masing-masing keluarga atau di masing-masing kelompok, kiranya di dalam Roh Kudus Engkau tetap menyatukan kami di dalam Kristus. Sehingga meskipun kami terpisah-pisah, tetapi jiwa, hati kami tetap bersatu, bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat di dalam segala bentuk pelayanan, baik peribadahan yang dilaksanakan secara online, teman-teman yang mempersiapkan ibadah ini juga senantiasa Tuhan tolong, sehingga dapat senantiasa dengan tekun untuk bekerja dan memfasilitasi jemaat Tuhan di dalam bersekutu. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis jemaat yang mungkin program-programnya saat ini harus tertunda karena situasi yang tidak memungkinkan ini, kiranya Tuhan menolong supaya situasi ini segera pulih dan kami dapat kembali beraktivitas dan kembali menyusun dan melaksanakan program-program yang sudah tersusun Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami di dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga mereka dapat dengan bijak menentukan sebuah keputusan yang kemudian juga dampaknya akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara kami ini tetap ada dalam sebuah situasi yang damai, dan juga kiranya pandemi ini dapat segera berlalu. Kami yakin bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah. Namun karena Engkau, kami masih boleh tetap memiliki sebuah pengharapan akan berakhirnya situasi yang sulit ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka melalui keluarga yang memberikan perawatan ataupun juga obat-obatan yang mereka minum, sehingga mereka dapat kembali segera pulih dan dapat beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga ataupun beraktivitas di dalam melaksanakan tugas pribadi ataupun juga tugas keluarganya Tuhan. Ya Tuhan, inilah seru doa permohonan kami. Kami juga akan berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengamini firman Tuhan yang baru saja kita terima dengan kita pujikan dari pelengkap hidup jemaat nomor 200. Ku diubahnya. Kita nyanyikan dua kali. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan penjuru dunia, mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari kata Maria, yang meninggal disalibkan mati dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik surga bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk mengambil orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja pertama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari mati dan hidup yang kekal. Amin. Bertolong-tolonglah menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Kami bersedia untuk saling menolong dan menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita